Oke, selamat sore teman-teman Beloved. Kita berjumpa lagi nih di live Instagram dan sore ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, Kak Vivi Indriani. Nah, Kak Vivi ini owner dari Fiona Spa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih ya dengan Kak Vivi terkait pengalamannya di bisnis spa. Tema kita sore ini membangun kepercayaan dari bisnis jasa. Nah, iya, kita langsung aja nih ya, ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Kak Vivi. Nah, Kak, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, Kak ya, ke obrolan kita, mungkin teman-teman mungkin sebenarnya ingin tahu, Kak, sedikit tentang Kak Vivi. Misalnya terkait mungkin aktivitasnya Kak Vivi, seperti itu, Kak. Terus kemudian stay-nya di mana, seperti itu, Kak Vivi. Mungkin itu dulu sih, Kak Vivi ya. Boleh diulangin, Kak? Oh iya, di sini kurang jelas ya Kak, sebentar. Saya coba ganti sinyal. Ya, oke. Tes. Ya, Ini dia jelas enggak Kak kalau sekarang Kak? ya, jelas. Udah. Iya, bisa putus-putus ya Kak ya? Ya, Iya, jadi gimana? Iya, jadi ini sih Kak, apa namanya, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin teman-teman Iya. ingin tahu sedikit nih tentang Kak Vivi. Misalnya terkait aktivitasnya Kak Vivi, seperti itu. Kemudian stay-nya di mana, seperti itu. Sebelum kita lanjut masuk ke tema obrolan kita Kak, tentang membangun kepercayaan dari bisnis jasa. Oh iya, perkenalkan nama saya Vivi. Di Fiona Spa Home Care ini juga saya berperan sebagai ownernya sendiri ya. Jadi terus kalau kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, tapi juga sambil menjalankan bisnis ini gitu loh Kak. Sambil ngurus rumah, sambil menjalankan bisnis ini. Tapi kalau karyawan kita nggak ada. Jadi yang di bisnis ini yang turun itu saya sendiri. Stay di mana Kak Vivi? Saya saat ini tinggalnya di Porong. Ini home Iya care. ya, berarti home care-nya? Tapi home care ini kita bisa ke daerah Pandaan, Sidoarjo, dan Surabaya. Rata-rata sih kliennya dari ini Surabaya kebanyakan. Oh, iya. Berarti memang ini ya Kak ya, apa namanya, berkunjung langsung ke ini Kak ya, ke tempatnya klien-klien Kak ya? Saya yang mobile ke rumahnya klien. Dulu kan di Surabaya, terus bisnis ini awalnya dulu itu dibangun tuh di Surabaya. Nah, karena habis melahirkan, saya pindah ke sini mengikuti suami gitu. Terus sempat vakum sebentar, terutama waktu COVID. Nah, setelah itu baru ini lagi, mulai lagi gitu. Oh, iya. Udah berapa lama Kak Vivi? Ini berarti hitungannya Kak. Maksudnya udah dari tahun berapa Kak? Kalau sebelum awal mula nyemplungnya itu tahun 2010. Oh, wah. Udah lama sekali ya. Udah 15 Iya. tahun ya Kak? Ya, tapi itu masih belum milik sendiri kalau di tahun itu. Waktu itu masih kayak ikut orang gitu. Oh, iya. Oh, berarti memang pertama kali terjun di bisnis ini memang ya bisnis spa ini ya Kak ya. Apa Iya. namanya, bisnisnya memang Kak ya? Iya. Iya. Kenapa Kak Vivi? Dari banyaknya bisnis, maksudnya apa ya Kak ya? Yang maksudnya yang istimewa gitu Kak dari bisnis spa, atau kenapa kemudian apa menjatuhkan hatinya ke bisnis spa tuh Kak Vivi Kak? Dari Sebetulnya waktu itu saya masih SMA ya. Itu ada orang terdekat, masih keluarga. Dia kebetulan punya spa home care di tahun itu, tahun 2010 itu. Saya waktu itu sering main aja ke rumahnya, terus sering diajakin ke rumah kliennya kayak gitu. Jadi tahu sedikit
banyak gambaran pekerjaan di home care spa itu. Waktu itu kompetitor nggak banyak yang home care ya, karena fokusnya dulu itu di perawatan pasca melahirkan. Oh, iya iya Fokusnya iya. di situ. Jadi kayak kompetitor juga nggak banyak. Terus rasanya kayak tertarik karena waktunya itu fleksibel kan. Hanya kayak kalau misalnya sehari kita pegang cuma satu klien nggak apa-apa. Kalau home care yang pasca melahirkan itu kan jangka waktunya itu kayak 15 hari atau 30 hari kayak paketan gitu. Paketan gitu Kak. Jadinya kayak terus sehari itu kita bisa kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi terserah selonggarnya kita, fleksibel waktunya gitu. Jadi tertarik, terus habis itu kuliah kan di tahun 2010 itu kuliah, masuk kuliah. Nah, di situ mulai ikut karena sambil kuliah, sambil kerja gitu, sambil jalan home care itu gitu. Jadi kalau waktunya jam kosong, nih bisa ke rumah klien nih daripada nggak mau ngapain gitu. Iya 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 iya. Oh iya, tapi kalau yang sekarang ini Kak fokusnya apa namanya? Bisnis spa-nya ini khusus untuk teman-teman yang Tidak juga, sebenarnya yang untuk harian perdata itu juga ada. Ada yang pendatang, ada yang paketan di pasca melahirkan, itu ada yang anak-anak juga. Apakah terdengar? Iya Kak, lanjut Kak. Iya, jadi umum gitu Kak ya. Jadi apa melayani semua ya Kak ya, Kak Vivi? Iya, betul. Iya. Gimana Kak Vivi? Iya, jadi umum. Iya iya. Hanya di pasca, tapi ada yang perdatang juga boleh. Lalu anak-anak juga boleh. Iya iya iya. Iya, Kak, dari 2010 ini kan katanya masih bareng orang lain, Kak ya. Berarti yang mulai beneran apa menjalankan sendiri sudah beneran jadi bisnisnya Kak Vivi sendiri itu sejak tahun berapa, Kak? Hitungannya. Sekitar tahun 2013. Cukup cepat ya Kak Vivi ya, berarti Kak ya. Apa kayaknya hanya 3 tahun berarti ya Kak Vivi, apa namanya, pengalaman bareng orang, terus apa maksudnya memang cepatnya ya proses belajarnya ya pada saat itu ya. Iya, sekitar tahun 2013, 2014 itu. Karena kan kebetulan ada rekan juga di spa lain kayak gitu. Terus awalnya dulu itu lempar-lemparan gitu loh. Kayak misalnya kewalahan dengan kliennya, lempar ke kita kayak gitu. Jadi mulainya itu dari situ terbentuknya Fiona itu. Iya 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 iya. Nah Kak, tapi ya Kak ya tantangan paling besar saat ini membangun bisnis ini yang Kak Vivi rasakan Di era sekarang ya. pada zamannya Kayaknya kalau di era sekarang itu lebih ke sekarang itu persaingan ketat ya. Banyak home care juga kan kalau sekarang. Terus juga kita harus adaptasi teknologi gitu loh. Dengan perubahan tren juga sekarang spa banyak kan di mana-mana, yang ditawarkan juga lebih variatif kayak gitu kan. Teknologi juga semakin berkembang kayak gitu. Terus juga sifatnya kalau di bisnis jasa itu kan dia tidak berwujud ya. Jadi pelanggan itu sulit menilai kualitas kita itu sebelum dia mencoba gitu. Kalau bisnis
yang ada produknya itu kan bisa dinilai langsung. Tapi kalau jasa itu sebelum dia menggunakan jasa kita nggak bisa kan gitu. Jadi benar-benar kepercayaan itu penting di bisnis jasa itu. Iya, iya betul. Iya, iya betul. Jadi memang kendalanya itu terkait kompetitor ya Kak, yang pertama. Terus Iya, kemudian adaptasi teknologi. karena kompetitor sendiri memang gue sama saya sendiri karena jadi dari banyaknya orang nih gimana kita bisa jadi apa namanya jadi yang dipercaya gitu ya sama customer kayak gitu kan. Ya. Iya iya. Nah, terus gimana kemudian handle itu gitu? Gimana kemudian Vivi membangun rasa takutnya customer itu gitu? Gimana ya? Itu harus ada kerjasama dengan kliennya ya. Kalau ada yang menggunakan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kayak gitu. Untuk membangun kepercayaan itu, sebenarnya kalau di bisnis jasa itu lebih cepat promonya itu dari mulut ke mulut. Jadi dari satu orang akan merekomenkan kita ke temannya yang lain. Ketika kita memberikan servis yang bagus gitu loh, ketika kita bisa memuaskan klien kita, itu kita akan direkomendasikan. Itu lebih cepat menurut saya. Selain tentu kita melakukan promosi di luar itu ya. Iya, berarti mood to mood gitu ya, lebih cepat kayak. Dan kalau menurut Kak Vivi di Indonesia enggak ya di era digital Kenapa? Agak Nah, ini udah enggak. Ya, jadi di era yang saat ini tuh itu masih cukup worth it gitu ya. Di era digital ini. Iya betul. Ketika ada seseorang yang mencoba jasa kita, terus dia puas dan istilahnya bisa melihat hasilnya juga, ada hasilnya juga, ini akan direkomendasikan ke teman-temannya yang lain. Iya benar. Iya direkomendasikan ya karena itu percaya itu memang yang krusial banget nggak ya karena rekomendasinya orang juga gitu ya orang mau apa namanya promosi gratis gitu kan orang akan memperhatikan orang bisnis tanpa kita minta kayak gitu kan. Iya betul. Karena nggak langsung nih promosi juga di situ. Iya. Tapi ada nggak juga apa kayak promo yang bisa di sana kan melakukan juga apa pakai flyer atau lebih segmen seperti itu Kak? Biasanya naruh flyer di kayak dokter kandungan gitu, ada sih satu saya naruh di praktek dokter kandungan Dokter Harigondo itu titiplah di situ. Terus juga di Instagram juga ya pastinya ya. Media sosial ya kalau zaman sekarang lebih ke situ kan, kayak sering konten itu juga sebenarnya pengaruh juga supaya nggak terlihat kosong media sosialnya, harus sering-sering ini kan ada kontennya gitu. Betul. Iya. Itu juga apa namanya membangun kepercayaan juga itu ya. Jika mereka melihat sosial media kita update seperti itu juga akan membangun kepercayaannya mereka juga ya terhadap bisnisnya kita ya Kak. Iya betul. Iya. Flyer yang kecil itu iya, itu juga. Terus kemudian lewat sosial media juga iya kayak. Kalau sosial media sendiri atau ada sosial media sendiri
sosial media itu biasanya lewat apa? Ada iklan Instagram yang berbayar itu. Itu terus paling juga lewat Reels yang kita buat, sama ada TikTok juga. Oh iya, iya. Berarti ini berkali ini Kak ya? Sempat waktu itu sempat. Iya, iya. Kok worth it enggak sih Kak? Kalau maksudnya iklan berbayar itu juga apa namanya? Sekarang kan ini ya banyak teman-teman konten kreator gitu ya. Kalau dulu zamannya kita 2010 itu seumuran sih Kak. Zamannya saya juga 2010 baru apa? Waktu itu belum ini Kak ya, belum Instagram belum se-upgrade seperti sekarang, belum ada gitu. Kalau zaman dulu itu lebih ke ini, jadi kita marketingnya kita turun langsung. Kalau zaman dulu ya, turun langsung terus ke kayak dokter kandungan gitu, terus kita menawarkan ke ya yang ini ibu-ibu hamilnya itu kayak gitu, lebih ke turun langsung kalau dulu. Iya. Nah Kak, tapi pernah nggak sih Kak ada momen-momen customer itu ragu atau tidak trust Oh pasti, kalau itu pasti ya, karena di bisnis jasa itu kan orang harus coba dulu, baru dia tahu oh ini worth it nggak untuk jadi langganan gitu. Pasti. Jadi kalau yang mau ambil paket atau apa biasanya ya itu tadi menurut rekomendasi teman. Kalau nggak gitu dia akan bilang coba dulu. Saya coba dulu. Kalau saya cocok, saya akan ambil paketnya kayak gitu. Sama sih sebenarnya, bukan untuk yang pasca melahirkan aja, untuk yang perdatang pun itu pasti ngomongnya gitu. Saya coba dulu, kalau cocok ini akan jadi langganan gitu. Jadi ada beberapa orang yang sudah langganan pasti entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, itu pasti manggil gitu. Iya benar ya Kak ya. Jadi orang itu memang perlu coba dulu Kak ya untuk bisa. Iya, kan biasa nggak ada wujudnya, kita nggak berwujud. Bener, iya betul Kak. Produk juga seringkali kan orang juga produk baru itu kan orang juga seringkali juga masih ingin coba dulu juga ya Kak ya. Padahal tuh jelas-jelas ada produk fisik ya. Iya. Nah Kak, menurut Kak Vivi nih, apa 3 hal penting untuk membangun kepercayaan customer di bisnis Kakak? Ada hal-hal penting nggak untuk membangun kepercayaan? Kalau hal penting itu apa ya? Yang pertama itu dimulai dari komunikasi menurut saya. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien, dengan calon klien, kayak gitu ya. Termasuk ramah, harus komunikatif gitu. Terus ngomongnya nggak boleh yang kayak belibet-belibet gitu, harus menjelaskan sedetail mungkin, terus singkat, padat, dan ada isinya gitu loh. Jadi nggak menimbulkan miskomunikasi, itu penting. Terus pelayanan kita juga harus baik kayak gitu. Terus kita harus tahu nih apa yang boleh dan apa yang nggak boleh kayak gitu. Terus hasil ya, pasti kita harus memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang klien minta. Karena kalau kita ngomongin pasca aja ya, contohnya gitu. Karena kalau pasca itu kan ada yang slimming, tujuannya kan memang untuk penurunan berat badan. Nah itu sih. Iya. Ada Iya, lewat pijat juga. Terus kan kita menyediakan sauna juga seperti itu. Terus pemasangan gurita stagen seperti itu. Iya. Nah Kak, dari Vivi sendiri itu lebih penting mana Kak? Hasil, pelayanan, dan komunikasi Kak? Atau tiga-tiganya sama-sama pentingnya Kak?
tiga-tiganya saling berkaitan. Kalau kita bisa menjanjikan hasil yang baik, tapi selama pelayanannya kita nggak enak, itu kita juga kehilangan customer. Terus kalau pelayanan kita baik, hasilnya ada, tapi kita komunikasinya jelek, sama aja. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Iya betul. Jadi memang ketiga-tiganya tuh perlu ini Kak ya. Emang sama-sama perlu diusahakan dengan baik ya Kak ya. Baik hasil, pelayanan, komunikasi gitu Kak ya. Betul. Harus saling ini, kalau sama-sama pentingnya ya, karena dalam hasil sendiri kan klien itu membayar kita itu untuk hasil yang terbaik gitu loh. Jadi ini tuh sama dengan mempertaruhkan reputasinya bisnis kita gitu. Kalau dalam komunikasi ya, kalau komunikasinya nggak baik, takutnya customer itu miss di ini apa namanya, kayak dia punya ekspektasi segini, tapi kalau kita nggak ini miss di itunya, takutnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasinya klien. Iya, betul Kak, keren banget. Iya benar-benar Kak, benar. Ini jarang dibahas ya, memang di bisnis ya. Bahkan memang itu fungsinya mengkomunikasikan produknya kita gitu ya. Entah itu sebuah produk yang ada fisiknya atau seperti produknya Kak Vivi ini ya, produk jasa gitu. Itu memang untuk menyamakan ekspektasi gitu ya. Jangan sampai ada gap gitu ya ekspektasinya. Iya. Jangan promonya jangan-jangan di angka 80 terus hasilnya ternyata 50 kayak gitu atau sebaliknya gitu. Kan ada gap tuh ya kan. Jadi memang dari awal ekspektasinya udah perlu memang ekspektasi seberapa banyak yang mungkin bisa kita berikan pada calon customer atau calon klien kita seperti itu Kak ya. Sehingga minim rasa kecewa gitu Kak. Iya betul. Setidaknya sama persepsinya, tujuan kita itu dia gitu. Setidaknya kita dan klien itu sepakat kalau kita akan mencapai itu bersama gitu. Jangan sampai ada yang satunya mau A, satunya mau B. Itu kan nanti menimbulkan ketidakpuasan dengan kliennya. Iya benar. Makanya kita juga jangan sampai over promo juga Kak ya. Kayak gitu. Ini masih ini loh, klien saya yang di tahun 2010 dan 2000 berapa kemarin ya? 2013 apa ya? Itu masih nyambung sampai sekarang. Masih jadi langganan sampai sekarang ada. Nah, iya Kak, itu sih bisnis langgan itu. Ini kan kok dari 2010 itu berarti kan sudah 15 tahun ya Kak ya. Iya. Panjang itu gitu Kak ya. Apa namanya rentangnya gitu. Apakah ada follow-up tertentu terus gitu ya. Gimana cara membangun hubungan yang gitu itu kan saya sempat vakum beberapa tahun karena melahirkan dan ngurus anak, kan masih bayi nggak bisa ditinggal ya. Tapi saya itu rajin mencatat. Jadi kayak database-nya itu saya masih punya namanya siapa, rumahnya di mana, nomornya yang mana, itu saya masih ada. Jadi waktu mulai buka lagi, itu tak hubungin lagi gitu, kayak masih ingat nggak gitu. Kan orang udah lupa ya, karena dulu tuh mobilnya pasca gitu loh. Terus sekarang ketemu lagi anaknya sudah SMP, udah besar kayak gitu. Terus kayak ini gak sih gitu, kalau rata-rata kalau saya itu kebetulan daya ingatnya bagus, jadi kayak masih tahu, oh Noni yang ini tuh rumahnya yang ini loh, dulu catnya ini rumahnya gitu. Jadi masih inget. Klien itu ya sering apa ya, kayak inget-inget lupa gitu, tapi saya ingetin lagi kayak, oh saya yang ini loh, yang dulu ngerawat waktu melahirkan ini loh gitu. Terus oh iya gitu, akhirnya nyambung lagi dan itu jadi langganan lagi sekarang, karena dulu sudah pernah kan gitu. Ngobrolnya malah lebih akrab, lebih kayak selama treatment itu ngobrol terus gitu, lebih kayak ya kita menemukan orang yang udah lama nggak ketemu lagi gitu. Iya. Kalau klien yang baru-baru itu rata-rata ya kita selama treatment kan banyak diemnya ya, kayak klien pun juga dibiarkan untuk diberi ruang untuk menikmati pijitannya kayak gitu. Kebanyakan kan untuk relaksasi butuh tidur dan lain-lain. Tapi kalau ketemu klien yang udah lama kayak gitu tuh nggak ada waktu istirahatnya, jadi full ngobrol terus selama.
Iya, iya benar, benar. Iya. Nah, iya Kak, Kak itu keren banget sih. Betul Kak. Ini yang sering kita lupakan memang Kak ya tentang database ya. Gimana kemudian kita memiliki database apa namanya customer kita, klien kita bisa follow up seperti itu kan. Seringkali kita itu biasanya apa namanya hanya apa ya hanya selesai di orderan pertama gitu di pembelian pertama, tapi kemudian kita tidak ada follow up momen-momen berikutnya, bukan hanya di gitu ya namanya dan saya pada zamannya juga seperti itu. Jadi emang database itu memang penting banget sih ya, karena dari database itu akhirnya ada repeat order kayak gitu. Jadi memang yang udah terputus lagi. Karena bisnis itu kan ini Kak ya, apa namanya uangnya itu ada di repeat ordernya ya Kak ya. Iya betul. Iya ya. Nah Kak, ini sih kita namanya. Tapi kalau ngadepin tadi kan apa namanya kalau kayak customer itu atau klien itu bisa tidak langsung trust gitu Kak ya, ada prosesnya gitu. Tapi kalau kayak komplain gitu pernah nggak Kak? Ada nggak komplain yang entah itu komplain yang kecil atau komplain yang berat kayak gitu dalam perjalanan kita itu Kalau komplain jelas ada, pasti ada. Cuman itu tadi bagaimana caranya kita harus bisa manage, bagaimana caranya kita komunikasi baik, kita intinya bertanggung jawab. Bagaimana cara penyelesaian masalah ini tuh juga penting gitu. Kita harus bisa menguasai ini juga gitu. Waktu itu pernah kayak misalnya staginya lepas. Nah itu kan kayak ya kita komunikasikan supaya staginya nggak lepas. Ya kita evaluasi dulu. Entah dari saya, entah dari pihak klien sehingga staginya lepas, atau mungkin klien terlalu banyak beraktivitas sehingga lepas. Nah itu kita cari dulu masalahnya di mana. Setelah itu nanti kita komunikasikan. Kita coba lagi ya, kita pasang dengan cara yang seperti ini. Nanti lepas apa enggak gitu. Diusahakan juga nanti jangan banyak bergerak apa gimana gitu. Tepatnya kita cari solusi bersama kayak gitu. Iya. Jadi ini Kak ya sebenarnya iya benar sih kata apa yang seperti yang disampaikan Kak Vivi. Kayaknya kalau komplain itu pasti ada Kak ya, di semua bisnis itu pasti ada gitu Kak ya. Tapi apa namanya kemudian kita kemudian komplain itu bisa jadi apa namanya pelajaran untuk di berikutnya seperti itu Kak ya. Ya saya sangat sepakat sih Kak. Jadi berarti kita itu nggak perlu takut gitu Kak ya dengan komplain, dengan kesalahan gitu ya di bisnis. Nah itu memang pasti bakalan ketemu gitu. Ya, terus kita juga harus jaga kualitas kan dari kayak segi produk-produk yang kita gunakan itu kayak kita usahakan ya kita sesuaikan gitu loh, pokoknya tidak mengecewakan. Kita pakai produk itu ya kalau udah satu-satu aja, jangan ganti-ganti. Takutnya kan orang udah kayak cocok dengan aroma yang ini terus kita ganti, itu juga nanti menimbulkan masalah kan. Kayak gitu. Diminimalisir lah kalau bisa. Terus di dalam bisnis jasa itu kita harus punya SOP-nya masing-masing. Misalnya nggak boleh terlambat semenit pun kayak gitu. Kalaupun terlambat karena kesasar katakanlah gitu, itu tolong dihubungin dulu kayak saya tersesat, minta waktunya, boleh nggak kayak gitu. Pokoknya ada izin dan ada kesepakatan berdua kalau saya akan telat, mau menunggu nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi benar-benar Kak, memang perlu ada SOP ya, itu penting sih. Benar, itu penting banget SOP. Jadi SOP itu emang terkait ini juga ya, terkait waktu, kemudian terkait apa produk-produk yang dengan kita SOP itu kita mudah juga ya Kak ya mengevaluasi kesalahan-kesalahan dan misalnya nanti ada tim seperti itu karena iya ya kan tadi itu ada seperti itu ya. Nah terus kan tadi yang disampaikan Kak Vivi itu gimana kemudian kita bertanggung jawab mengkomunikasikan kayak gitu. Nah
saat ya saat perjanjian turun, itu turun gitu. Langkah pertama yang apa namanya yang memang perlu kita lakukan tuh Kak. Entah, kalau Kak Vivi ini kan memang di bisnis itu ya Kak. Tapi mungkin sebenarnya case-nya mirip-mirip sih Kak. Maksudnya kalau di bisnis produk juga mungkin ini step yang memang pertama kali memang harus seperti ini nih kayak gitu. Kalau kepercayaannya customer udah turun, ini pertamanya nih kayak gitu. Jadi pertama itu ketika Kalau kepercayaan customer turun itu cara membangunnya lagi gitu Kak. Iya Kak. Kalau kita berhubungan dengan orang, ya kalau kita berhubungan dengan customer, dengan klien ya, kalau dia udah kecewa, susah untuk narik lagi gitu. Ya nggak sih? Karena kan kalau udah kejentok kayak dia nggak akan mau balik lagi gitu. Cara satu-satunya adalah kita mendapatkan income itu dari yang lainnya lagi. Entah kita bisa promosi, entah kita jaring yang baru lagi kayak gitu. Kalau untuk mengembalikan kepercayaan orang itu, kalau orangnya sendiri nggak mau ya nggak bisa. Iya betul. Jadi tapi memang ganti masih mungkin, masih kita bisa promosi, kita masih bisa ini dan itulah. Tapi kalau untuk yang udah terlanjur nggak mau pakai kita, ya ini susah. Iya, karena memang udah terkait orang lain Kak ya, udah bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah internal kita. Iya betul Kak. Iya. Kita itu berarti memang tidak boleh puas dengan apa klien dan customer yang memang promo memperluas gitu ya Kak ya. Ini ya ruang customer dan calon-calon customer dan hingga klien yang memang apa namanya stuck gitu ya, tidak repeat order gitu. Ada dan calon klien karena seringkali kita juga hanya dengan misalnya kita sudah punya 20 gitu ya, udah punya 20 customer biasanya kita sudah puas dengan mereka seperti itu. Kemudian kita lebih jauh. Biasa itu kan nggak bisa berpatokan di situ, pasti angkanya naik turun. Iya. Sebenarnya sama Kak ya dengan apa namanya dengan bisnis produk Kak ya. Misalnya kalau bisnis produk sebenarnya juga tidak pasti juga Kak ya. Tidak ada angka yang pasti juga sebenarnya untuk bisnis produk. Hari ini berapa, besok berapa, seperti itu. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan promosi seperti itu, hingga lebih banyak orang yang tahu tentang kita. Meskipun belum mereka tahu gitu ya tentang bisnisnya kita kayak gitu Kak ya. Iya. Nah hubungannya dengan personal dengan Ya gimana? Branding ini dari membangun menurut Kak Vivi tidak personal branding nih untuk apa membangun kepercayaan atau karena saya di sini sebagai owner ya, personal branding itu juga pengaruhnya besar banget ya di bisnis jasa ya. Kita karena jasa itu kan pelanggan membeli jasa berdasarkan hubungan, kredibilitas, terus citra orang yang ada di baliknya. Apalagi saya sebagai owner, saya sendiri juga terapisnya. Saya yang kayaknya saya nggak pakai pegawai karena itu deh Kak. Karena personal branding, karena apa ya? Kita akan menghadapi klien sendiri gitu. Klien tuh akan tahu siapa orang di balik Fiona ini, siapa yang pegang Fiona itu. Kayaknya karena itu juga. Iya. Berarti memang personal branding itu memang
kayak Ya, dalam membangun trustnya ini kak ya, customer atau klien kak ya. Hmm. Nah kalau sering kak yang dilakukan apa namanya teman-teman bisnis biasa soal awal kayak gitu, mereka membangun bisnis biasa seperti itu. Selain apa kak ya, pokoknya memang bergeraknya di bisnis jasa. Yang kesalahan yang dilakukan teman-teman tuh kak, teman-teman pemula bisnis jasa apa dari namanya kak? intinya karena kita bermain dengan hubungan dengan orang lain gitu ya, intinya kita nggak boleh membuat mencederai, kita tidak boleh mencederai kepercayaan orang lain gitu. Usahakan internal kita itu kuat dulu sebelum kita membangun bisnis jasa. Jadi kita harus punya SOP-nya, kita harus punya aturannya, kita harus bagaimana, terus itu harus kuat dulu sebelum kita ini benar-benar turun di bisnis jasa itu kak. Jadi kuatin di internal dulu. Itu aja kalau kita udah punya SOP, kita udah punya gini-gini, itu masih ada luput-luputnya gitu loh. Masih ada salah-salahnya kalau berhubungan dengan orang lain kan kayak gitu. Setidaknya kalau di kita sendiri udah kuat secara mental, secara ini, secara apa ya, internal kita udah kuat, sistemnya kita lah udah kuat gitu. Setidaknya kalau ada komplain atau ada masalah dari luar itu nggak banyak-banyak istilahnya gitu, terus bisa handle ini kan dengan baik kayak gitu. Intinya sebelum terjun itu matengin dulu di dalamnya. Iya iya kak, berarti ini hubungannya sama kapasitas ya kak Vivi ya. Kalau apa namanya, kalau memang perlu di dalamnya dulu kak ya, yang maksudnya yang perlu kuat, perlu kokoh, entah kapasitas diri kita terkait jasa itu, entah kapasitasnya sendiri seperti itu kayak kak Vivi ya. Iya, kualitas juga harus ini kan. Jadi sebelum kita turun, kita ini udah coba-coba dulu nih di rumah kayak mana produk mana yang terbaik yang akan kita berikan kepada customer kayak gitu. Supaya klien kalau di spa itu mungkin kayak baunya, terus kualitasnya bikin iritasi nggak di kulit kayak gitu. Itu harus kita coba dulu di rumah gitu. Sama dengan kayak misalnya kita mau di bisnis makanan, katakanlah ya kue kering kayak gitu. Kita harus coba dulu kan rasanya. Ini layak edar nggak kayak gitu, keras nggak, apa ya, setidaknya keunggulan kita dibandingkan produk yang lain tuh apa sih gitu. Kita bisa nonjolin apa sih dibandingkan dengan kompetitor lain yang udah kita coba nih gitu. Sama aja sebenarnya. Ya, ini ya apa namanya, trial error dulu kak ya. Kita perlu memastikan iya benar kualitasnya. Kita perlu memastikan kualitasnya dulu kak ya, lewat trial sendiri kak ya. Sebelum kemudian kita menawarkan itu ke orang lain seperti itu kak ya. Jadi jangan ngasal gitu kak ya. Jangan ngasal apalagi ikutan gitu. Jangan modal gede dan jangan modal asal berangkat. Betul. Betul kak, saya sepakat sih kak. Jadi kita jangan modal asal berangkat, betul. Karena ini ya kak Vivi ya, karena hubungannya sudah dengan orang lain, dan seperti yang kak Vivi sampaikan, kecewa kayak gitu, ya susah gitu kak ya untuk mengembalikan kepercayaannya mereka. Dan kadang kita jawab ya, apalagi diusahakan dengan baik gitu kak ya. Ya betul. Iya. Nah kak, mungkin ini kak, apa namanya, terakhir nih kak, pesan-pesan ini kak, teman-teman nih kak, yang mungkin yang lagi ngebangun bisnis, lagi mulai atau lagi baru ngerintis, khususnya di bisnis buat teman-teman kak, Intinya jangan pernah takut untuk mulai. Kalau gagal coba lagi kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kesalahan, evaluasi. Kalau ada komplain, kita bertanggung jawab sebisa mungkin. Jaga pola komunikasi yang baik, jaga kualitas terjaga baik. Terus kita kuatkan juga di sistem kita. Intinya itu sih. Jadi meminimalisir masalah sebelum kita perang kayak gitu.
sih ya itu ya teman-teman ya meminimalisir masalah tuh sebelum masalah itu ada. Oke, oke. Kak, mungkin apa namanya tadi kan sudah ini ya di awal kita sudah nyampaikan kalau Vivi ini benar dari Fiona Spa. Nah, mungkin mau layanan dari Fiona Spa, terus mungkin bisa diulang kak ya, apa aja layanannya, terus melayani ke kota mana saja, atau terus kemudian gimana kalau ingin pakai layanan Fiona Spa seperti itu kak Vivi. Oh ya, Fiona Spa ini melayani perawatan pasca melahirkan, baik traditional treatment ataupun slimming treatment. Bisa per datang, bisa paket 15 hari atau 30 hari. Di dalam perawatan pasca melahirkan ini kita juga include pemasangan gurita stagen, kayak gitu. Terus kita juga ada layanan pijat yang traditional treatment yang per datang juga Pak. Terus juga untuk anak-anak juga ada gitu. Di layanan pijat yang per datang juga bisa full masas aja atau bisa pakai pijat lulur dan masker badan. Terus kalau kalian berminat untuk mencobanya bisa DM ke Instagram @FionaSpa atau bisa menghubungi nomor yang tertera di bio. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona ya. Ya itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman ingin pakai jasa dari Fiona Spa, nanti langsung kunjungi Instagram fiona.spa. Teman-teman khususnya untuk di daerah Surabaya nih ya. Ya, Surabaya, Sidoarjo dan Pandaan. Kalau Sidoarjo dan Pandaan itu wilayah tertentu ya karena luas. Iya. Wilayah tertentu ya. Surabaya, Sidoarjo dan Pandaan. Nanti kita bisa cek lokasi dulu. Nah, iya betul. Makanya nanti teman-teman DM dulu nih ya. Dulu saya tanya dulu. Dulu nih. Seperti itu ngobrol-ngobrol dulu nih nanti dengan Kak Vivi. Gitu. Ya. Oke. Kak, terima kasih banyak Kak ya waktunya sharing. Ya, sama-sama. Sore hari ini dapat insight atau inspirasi ada di obrolan bareng Kak Vivi, nanti boleh ya di share ke sebanyak-banyaknya teman-teman seperti itu agar teman-teman yang lain juga dapat insight-insight yang sama. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah obrolan dan Kak Vivi. Terima kasih Kak Vivi. ya.